menjelang sore Bapak Ibu semua. Selamat datang di serial pembelajaran manajemen kinerja bersama saya Mary Septiani Widyaswara, Kementerian PUPR. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memasuki sesi pertama, yaitu mengenai konsep dasar manajemen kinerja. Pada sesi pertama ini, indikator hasil belajar yang diharapkan adalah nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen kinerja. Beberapa poin penting yang akan dibahas pada sesi ini adalah berkaitan dengan sejarah manajemen kinerja, tahapan manajemen kinerja, hingga infrastruktur penting manajemen kinerja individu. Baik Bapak Ibu, pernahkah terpikir oleh Bapak Ibu bagaimana sejarah manajemen kinerja? Ternyata perkembangan manajemen kinerja telah berlangsung sangat lama. Dimulai pada akhir abad 18. Kemudian diikuti dengan berbagai era perkembangan manajemen kinerja. Pada intinya, perkembangan manajemen kinerja dahulu dimulai dari adanya kebutuhan untuk akuntabilitas atas pelaksanaan urusan kepemerintahan. Jadi di sini pemerintah berupaya menunjukkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui pelaksanaan kinerja. Beberapa poin perkembangan manajemen kinerja bisa kita telusuri. Beberapa di antaranya yang terkenal adalah pada periode 1945-1980 itu berkaitan dengan manajemen pay objektif. Kemudian tahun 80-an berkaitan dengan New Public Management, GPRA di tahun 90-an hingga di 2010-an berkaitan dengan GPRA-MA. Dari berbagai siklus ataupun era perkembangan manajemen kinerja ini ada beberapa poin yang bisa kita rangkum. Pertama, bahwa adanya komitmen politik, terutama dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan. Perkembangan era manajemen kinerja ditandai dengan adanya upaya untuk mengukur kinerja input, output, outcome dengan penggunaan indikator-indikator dalam rangka meningkatkan produktivitas. Dan terakhir, bahwa respon atas berbagai munculnya era manajemen kinerja ini merupakan respon atas kondisi di luar administrasi pemerintahan. Pada perkembangan yang selanjutnya, SDM memegang peranan sangat penting dalam organisasi. SDM menjadi penentu utama kinerja organisasi. SDM mendapat perlakuan khusus sama seperti aset pada organisasi, seperti misalnya barang, gedung, ataupun kendaraan. Karena itu, pencapaian kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya faktor SDM. Sebelum kita lanjut, mari kita samakan terlebih dahulu persepsi mengenai konsep kinerja. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan mencoba menggunakan sebuah analogi yang mungkin akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendeskripsikan apa itu kinerja. Bapak Ibu tentu sering bukan mengendarai taksi? Ketika mengendarai taksi, sebenarnya apa yang Bapak Ibu harapkan? Apakah pertama, supir taksi mengemudi? Kedua, supir taksi memiliki SIM B1 dan sertifikat safety driving? 3. Supir taksi mengantar penumpang sampai tujuan? Ataukah poin keempat, supir taksi mengemudi dengan baik dan mengantarkan penumpang sampai tujuan? Menurut Bapak Ibu, poin mana yang kira-kira Bapak Ibu harapkan? Ya, pada umumnya akan menjawab poin B, bahwa Bapak Ibu mengharapkan supir taksi mengemudi dengan baik dan mengantarkan penumpang sampai tujuan. Para ahli kemudian mendeskripsikan bahwa hasil yang diharapkan itu adalah kinerja. Dalam konteks ini adalah situasi yang merupakan hasil yang telah atau diharapkan terwujud dari pelaksanaan suatu aktivitas. Kinerja kemudian berkembang. Jika semula hanya berbicara mengenai kinerja organisasi, kemudian berkembang bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja
kinerja individu. Karena itu pembahasan kinerja kemudian terbuka menjadi lebar, menjadi pembicaraan mengenai kinerja organisasi maupun kinerja individu. Baik organisasi maupun individu memberikan timbal balik pelaksanaan kinerja. Kinerja organisasi merupakan akumulasi dari kinerja individu yang berada di bawahnya. Kemudian dengan memandang bahwa individu menjadi sebuah aset penting organisasi, maka muncullah konsep manajemen kinerja individu. Di sini manajemen kinerja individu dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa, sehingga tujuan individu maupun tujuan organisasi dapat tercapai bersama-sama. Bagi individu tentunya ketika tujuan pribadinya tercapai, maka akan menimbulkan engagement yang meningkat kepada organisasi. Keberhasilan tahapan manajemen kinerja individu ditentukan dari pelaksanaan 3 tahapan yang selaras dengan tahapan manajemen kinerja organisasi, yaitu pertama, tahapan perencanaan kinerja, kedua, pemantauan kinerja, ketiga, evaluasi kinerja. Pada tahapan perencanaan kinerja akan terjadi dialog antara atasan dan bawahan untuk membicarakan rencana kinerja karyawan selama 1 tahun ke depan. Pada pemantauan kinerja terjadi pendelegasian dan pengawasan kinerja yang disertai dengan umpan balik dan bimbingan dari atasan kepada bawahan. Pada tahapan ini terjadi dialog kinerja. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu tahapan evaluasi kinerja. Di sini evaluasi kinerja individu dievaluasi secara berkala untuk menilai pencapaian yang terjadi dan memperbaiki bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Pada tahapan ini pun dilakukan pengelolaan penghargaan untuk menjaga keberlangsungan kinerja individu. Baik Bapak Ibu, pelaksanaan ketiga tahapan tersebut sangat didukung oleh keberadaan beberapa infrastruktur penting. Swati Lewis dan Rina M. Tarigan mendefinisikan beberapa infrastruktur penting yang diperlukan dalam pengefektifan pelaksanaan manajemen kinerja individu. Pertama, adanya ambisi dan kemampuan karyawan. Kedua, adanya motivasi dan pembinaan. Ketiga, adanya aplikasi sistem manajemen kinerja. Keempat, adanya deskripsi posisi, kotak, jabatan, dan profil kompetensi. Kelima, adanya stakeholder pelaksanaan manajemen kinerja. Keenam, adanya struktur organisasi dan sasaran unit kerja. Ketujuh, adanya sistem penggajian dan promosi. Berikutnya adalah adanya penghargaan dan pengakuan, serta terakhir adanya pengembangan karyawan. Baik Bapak Ibu, demikian untuk sesi pertama ini mengenai konsep dasar manajemen kinerja. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu atas konsep dasar manajemen kinerja, mungkin Bapak Ibu bersedia menerima tantangan dari saya. Bapak Ibu, coba luangkan waktu sebentar untuk melihat pada organisasi Bapak Ibu. Sejauh mana infrastruktur penting yang tadi sudah saya sampaikan ada pada organisasi Bapak Ibu. Baik, itu merupakan bukan tugas mungkin kali ya, tapi merupakan suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai konsep manajemen kinerja. Baik, kita bertemu kembali pada sesi berikutnya lebih jauh lagi tentang tahapan-tahapan manajemen kinerja individu. Demikian, saya Meli Septiani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.